Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 131. Sahabat Lama. Attar memandang istrinya. Pandangan mata terlihat sedang menunggu jawaban dari istrinya. Alisa menundukkan kepalanya. Alisa betul sangat menyesal dengan sikapnya. Alisa lupa saat dia melihat Ferdi. Rasa rindunya kepada sahabatnya itu membuatnya melupakan keberadaan suaminya. Tidak seharusnya dia memeluk sahabatnya saat tadi melihatnya. Habis nggak tahu hubungan Isa sama Ferdi seperti apa, ucapnya. Ferdi, teman Isa sewaktu sekolah, Bi. Kami itu sudah berteman sejak lama, ucap Alisa. Ia mulai takut ketika melihat pandangan mata suaminya. Alisa mengusap air matanya. Alisa tidak pernah melihat suaminya menatapnya dengan pandangan yang seperti ini. Attar menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu duduk dan mendekati istrinya. Attar melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. Attar begitu sangat marah, namun dia juga tidak ingin membuat istrinya merasa takut. Attar berharap dengan sikapnya yang lembut seperti ini membuat istrinya tidak takut dan berhenti untuk menangis. Attar menatap mata istrinya dan mengusap air mata yang membasahi pipi istrinya. Sayang, walaupun dulu Isa bersahabat dengan Ferdi, tapi sekarang Isa harus tahu status Ferdi adalah keponakan Isa, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Kenapa Abi nggak pernah cerita kalau Ferdi keponakan Abi? Ucap Alisa menatap mata suaminya. Abi nggak suka cerita tentang laki-laki lain, walaupun itu adalah keponakan Abi, ucapnya begitu sangat jujur kepada istrinya. Ferdi keponakan Abi, kenapa Abi marah? Ucap Alisa. Attar menatap istrinya. Attar tahu bahwa istrinya tidak pernah mengetahui seperti apa perasaan keponakannya. Namun Attar bisa melihat bahwa keponakannya begitu sangat mencintai istrinya. Attar bisa baca sikap keponakannya, bagaimana tidak terimanya keponakannya saat mengetahui bahwa wanita dicintainya sudah menjadi tantenya. Attar memejamkan matanya. Attar tidak ingin istrinya dekat dengan keponakannya, karena itu pasti begitu sangat menyakitkan untuk keponakannya tersebut. Attar memikirkan bagaimana perasaan keponakannya saat ini. Attar tidak menyangka bahwa wanita yang dinikahinya adalah wanita yang sangat dicintai oleh keponakannya. Habi, ucap Alisa yang memanggil suaminya. Attar tersadar dari lamunannya ketika mendengar istrinya yang memanggilnya. Attar begitu sangat sibuk dengan pikirannya. Attar memikirkan bagaimana saat ini perasaan keponakannya, dan ia tidak bisa membayangkan bagaimana cara nanti keponakannya bisa melupakan istrinya. Iya sayang, ucapnya. Habis jangan marah sama Ferdi, ucap Alisa kembali menatap suaminya. Alisa tidak ingin suaminya marah dengan keponakannya sendiri, padahal mereka hanya bersahabat sejak lama. Attar mengusap wajah istrinya. Isa mandi terus ganti baju, ucapnya. Tapi Bi, Alisa tidak melanjutkan kalimatnya ketika mata suaminya sedang memandang ke arahnya. Punya suami yang sangat penyayang itu terkadang tidak enak. Marahnya enggak pada tempatnya, ucap Alisa di dalam hatinya. Dia hanya berani menundukkan kepalanya. Isa mandi, tapi Isa mandinya di mana? Ucapnya. Di sini, ucap Attar menunjukkan kamar tempat istirahatnya. Iya Bi, jawab Alisa beranjak dari duduknya. Alisa berjalan menuju kamar yang selalu menjadi tempat istirahatnya ketika datang ke kantor suaminya. Alisa masuk ke dalam kamar tersebut dan mandi sesuai dengan perintah yang diberikan oleh suaminya. Alisa tahu bahwa suaminya pasti tidak menyukai ada bekas tubuh pria lain yang menempel di bajunya. Alisa menangis dan mengusap air matanya.
Bila Habi tahu gimana selama ini Ferdi bantuin Isa dan Mama, Habi pasti tidak akan marah dengan Ferdi, ucap Alisa yang terisak dengan tangisnya. Fer, maafin Isa. Bukannya Isa mau jadi kacang lupa dengan kulitnya, ucap Alisa mengambil handuk dan mengusap air matanya dengan handuk tersebut. Alisa masuk ke dalam kamar mandi dan bersihkan dirinya. Atar duduk di meja kerjanya. Atar menjat pelipis keningnya. Rasa bersalah dan juga rasa marah bercampur menjadi satu ketika Atar mengetahui bahwa ternyata keponakannya sangat mencintai istrinya. Namun Atar juga begitu sangat kasihan melihat keponakannya. Atar tidak tahu bagaimana cara mengobati sakit yang ada di hati keponakannya. Bila aku tahu Alisa adalah gadis yang kamu cintai, mungkin aku tidak mau menikah dengan dia, ucapnya. Namun Atar juga tidak bisa memungkiri bahwa dia juga sangat mencintai Alisa. Walaupun keponakannya tidak mengatakan bahwa dia mencintai wanita tersebut, namun Atar sudah bisa membaca perasaan yang dimiliki keponakannya. Atar memandang layar komputernya, namun pikirannya sedang tidak berada di pekerjaan. Pikirannya saat ini hanya memikirkan keponakannya. Atar memandang istrinya yang sudah keluar dari dalam kamar mandi. Istrinya sudah berganti pakaian karena memang di kamar istirahatnya selalu disediakan pakaian istrinya. Atar tersenyum memandang istrinya. Atar menepuk pahanya sebagai isyarat agar istrinya duduk di pangkuannya. Atar tidak ingin menunjukkan kepada istrinya bahwa saat ini pikirannya sedang sangat tidak baik. Atar tetap ingin berikan istrinya kenyamanan seperti biasa. Alisa tersenyum dan duduk di atas pangkuan suaminya. Bi, Isa sudah berat sekarang, ucapnya yang takut kaki suaminya merasa kesemutan bila ia duduk di sana. Belum, jawab Atar tersenyum dan mengusap pipi istrinya. Udah makan, tanyanya. Alisa menganggukkan kepalanya. Habis sudah gak marah lagi sama Isa, ucapnya yang memandang suaminya. Enggak, jawab Atar. Alisa tersenyum dan mencium bibir suaminya. Alisa selalu melakukan hal tersebut agar suaminya tidak marah dengannya. Atar tersenyum saat merasakan ciuman yang diberikan oleh istrinya. Kenapa gak cerita sama Habi kalau Mama ada meninggalkan surat, ucapnya. Isa sebenarnya juga gak tahu kalau Mama ada ninggalin surat untuk Ferdi. Isa taunya dia memberikannya ke perawat. Perawat itu juga memberikan secara sembunyi-sembunyi karena pesan Mama jangan sampai Habi tahu, ucapnya. Atar memandang istrinya dan mengerutkan keningnya. Mama bilang sama perawat itu, suami Alisa itu orangnya pemarah. Jadi Mama gak mau nanti dia salah paham, ucap Alisa membuat Atar sedikit tersenyum lega. Isa juga gak tahu apa isinya. Katanya Isa juga gak boleh buka surat itu. Alisa menangis dan memeluk suaminya. Mama ninggalin surat untuk Ferdi, tapi Mama gak ada ninggalin surat untuk Isa, ucap Alisa. Atar mengusap punggung istrinya. Mungkin ada sesuatu hal yang mau Mama sampaikan untuk Ferdi. Isa lagi hamil, gak boleh sedih seperti ini, ucap Atar. Alisa menganggukkan kepalanya. Habi gak marah sama Ferdi, ucap Atar yang mengusap kepala istrinya. Habi beneran gak marah sama Ferdi, ucap Alisa merasa sangat senang dan lega. Atar menganggukkan kepalanya. Habi gak marah sama dia, tapi Habi mau untuk seterusnya Isa bisa jaga jarak dengan Ferdi. Ingat, sekarang sudah jadi tantenya, ucapnya berusaha memberikan penjelasan untuk istrinya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Isa tahu, jawabnya. Makasih ya sayang, Habi tahu istri Habi istri yang baik dan pintar, ucapnya. Alisa takut Habi marah sama Ferdi. Isa takut salah paham, ucap Alisa. Atar menggelengkan kepalanya.
Nggak mungkin marah. Abi sudah tahu hubungan Isa sama Fedi sebatas teman, ucapnya. Iya Bi, jawab Alisa. Apa Isa pengen makan sesuatu? Tanya Atar. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bi, nanti malam Isa boleh kan makan durian lagi? Ucapnya. Atar memandang istrinya dan membesarkan matanya sebagai isyarat bahwa pria itu tidak memperbolehkan istrinya untuk makan durian lagi. Kenapa nggak boleh? Tanya Alisa. Nggak tidur Habi, ucapnya menarik hidung istrinya. Alisa memandang suaminya dengan berbagai pertanyaan. Apakah karena mulut Isa yang semalam bau durian ya Bi? Ucapnya. Atar sedikit tersenyum ketika mendengar pertanyaan dari istrinya. Atar kemudian menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, nanti setelah makan durian langsung gosok gigi, ucap Alisa. Tetap enggak boleh, ucap Atar yang begitu sangat takut istrinya kembali makan durian. Atar masih ingat semalam dia tidak tidur karena istrinya yang berputar-putar di atas tempat tidur. Alisa hanya diam sambil memajukan bibirnya ketika suaminya tidak mengizinkannya makan durian itu lagi.